Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Apa Arti Tera Bagi Saya? Supaya lebih mudah dipahami, saya ingin bercerita tentang bagaimana Tuhan melakukan Tera dalam hidup saya. Ingat definisi kemarin? Tera adalah tanda uji pada alat ukur. Tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala untuk memastikan alat ukur tetap akurat. Tujuannya melindungi pembeli dan pedagang supaya tidak ada yang dirugikan. Dalam hidup saya, Tera berarti Tuhan mengarahkan kembali jalan hidup saya agar sesuai kehendak-Nya. Setiap pagi selama bertahun-tahun saya memulai hari dengan seruput kopi cantik sambil mendengarkan daily study dari Keris Colorado. Video-video dari para guru yang berbeda mengajarkan berbagai topik dengan pandangan ilahi yang seimbang. Mendengarkan mereka, saya merasa disegarkan dan hidup saya penuh dengan semangat, antusias. Namun, tanpa disadari, saya mulai terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatan baik untuk Tuhan. Saya berhenti duduk sebagai murid setiap pagi, hanya sibuk bekerja. Hasilnya, saya kelelahan, burnout. Saya pun menyadari bahwa saya perlu duduk diam, kembali ke dasar sebagai murid. Rick McFarland, guru saya, pernah bercerita tentang ikan salmon yang selalu kembali ke sungai tempat mereka lahir untuk bertelur. Mereka tidak hanya membuang waktu mencari sungai lain karena mereka tahu bahwa sungai asal mereka adalah tempat yang paling baik. Salmon memiliki kemampuan luar biasa untuk menavigasi diri mereka menggunakan medan magnet bumi, dan ketika mereka mencapai sungai asal mereka lahir, mereka mengandalkan penciuman untuk menemukan aliran yang tepat. Saya merasa seperti salmon itu. Kembali duduk sebagai murid adalah cara saya kembali ke home base, tempat saya dilahirkan secara rohani. Disitulah saya merasa aman, terlindungi, dikelilingi oleh guru-guru yang terpercaya. Pentingnya lingkungan yang tepat. Pelajaran penting dari pengalaman ini adalah show me your friends and I'll show you your future. Siapa teman-teman kita, siapa yang kita dengarkan akan menentukan masa depan kita. Ini berlaku dalam kehidupan rohani maupun duniawi. Andrew Wommack sering mengingatkan pentingnya memperkuat fondasi iman di zaman sekarang. Mempertahankan kebenaran sudah semakin sulit. Nilai-nilai yang dulu dianggap jelas, seperti pernikahan antara pria dan wanita, kini semakin kabur. Orang-orang semakin takut bersikap tegas, bahkan mereka cenderung mengutip firman Tuhan tanpa benar-benar paham penerapannya. Barry Bennett, salah satu guru saya
yang sangat klik dengan saya dan putri saya Michelle sering menyanyikan nyanyian Daud. Cara Barry menjelaskan begitu mendalam dan pribadi sehingga saya sampai pada titik ini. Tuhan, tidak ada yang lebih penting di dunia selain Engkau. Mazmur itu mengingatkan saya bahwa Tuhan adalah gembala yang setia, selalu ada dalam suka maupun duka. Saya lahir sendiri dan kelak akan mati sendiri. Satu-satunya yang selalu bersama saya adalah Tuhan. Seperti alat yang diuji ulang secara berkala, hidup saya pun perlu ditera oleh Tuhan. Saya perlu diarahkan kembali ke jalur yang benar agar tujuan hidup saya sesuai dengan kehendak-Nya. Pagi itu ketika membuka WhatsApp, seorang sahabat menawarkan kesempatan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tuhan memang baik. Baru saja saya menyelaraskan kembali tujuan hidup saya, Tuhan langsung memberikan hal baru. I love you Lord, Engkau begitu baik Allahku. Bagaimana dengan Anda? God wants us to last long and finish strong. Quote dari Susie Larson. Tuhan ingin pencapaian kita bertahan lama dan kita menyelesaikannya dengan dahsyat. Quote dari Susie Larson. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.